Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai masalah soal latihan asesmen sumatif akhir jenjang atau ASES tahun 2024 bagian yang keempat. Kemarin kita sudah menyelesaikan sampai nomor 26. Baik, kita masuk ke soal nomor 27. Perhatikan persamaan-persamaan berikut. Di sini ada I1 sampai I4. Ditanyakannya yang merupakan persamaan kuadrat adalah bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini pangkat tertingginya berpangkat 2. Jadi yang masuk dalam bentuk umum persamaan kuadrat adalah yang I1 dan I4. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan 2x kuadrat dikurangi 12x sama dengan min 3 dapat ditulis menjadi. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama adalah mengubah bentuk koefisien dari x kuadrat menjadi koefisiennya 1, sehingga Bapak bagi menjadi 1 dengan cara dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1, sehingga x kuadrat. 12 dibagi 2, 6x. 3 min 3 dibagi 2, min 3 per 2. Kemudian jumlahkan dengan setengah kuadrat dari b. Berarti ditambah setengah kuadrat, berarti min 6 per 2 dipangkatkan 2. Nah, karena ruas kiri ditambah dengan min 6 per 2 pangkat 2, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu ditambah min 6 per 2 pangkat 2. Min 6 per 2 pangkat 2 itu sama saja dengan min 3, sehingga ditambah min 3 kuadrat sama dengan min 3 per 2 ditambah min 3 kuadrat. Nah, bentuk ini kita jadikan dalam bentuk kuadrat sempurna. Tinggal menulis x dikurangi 3 dipangkatkan 2 sama dengan min 3 per 2 ditambah 9. Kemudian ruas kanan kita selesaikan, ruas kirinya biarkan ditulis. Kita mengubah di sana 9 ke dalam bentuk per 2 dengan cara menyamakan penyebutnya. Jadi sama saja 18 per 2. Ruas kiri ditulis kembali, ruas kanannya diproses. Min 3 ditambah 18 adalah 15 per 2. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Nilai untuk x sama dengan 2 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 9 adalah. Untuk mencari nilai, kita tinggal mengganti x dengan apa yang dicarinya. Di sini minta x-nya sama dengan 2, berarti kita ganti x-nya dengan 2. Sehingga jadi 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 9. 2 kuadrat 4 dikurangi 10 ditambah 9 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 30. Fungsi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 memotong sumbu x di titik. Untuk menyelesaikannya kita faktorkan persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita mencari faktor dari 6. Faktor dari 6 adalah 2 dan 3. Nah, karena tandanya positif, maka positif semua. Mengapa positif semua? Karena B-nya adalah positif. Sehingga kita selesaikan, berarti x ditambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Kita pindahkan 2 ke ruas kanan menjadi min 2. Atau nanti x yang keduanya, ini x1, x2 nya sama dengan min 3. Jadi titik tersebut akan memotong di min 2,0 dan nanti di min 3,0.
Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, soal nomor 31 mengenai transformasi. Bayangan dari titik A min 2,3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah, kalau kita menggunakan rumus apabila ada titik P, X, Y dirotasikan dengan pusat di 0 sejauh 90 derajat berlawanan, ini nanti tandanya positif. Maka rumusnya adalah P aksen min Y, X. Sehingga apabila ada titik A min 2,3 dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di O atau titik asal, maka bayangannya kita tukar, Y-nya berarti min 3, kemudian X-nya min 2. Jadi jawabannya adalah min 3, min 2. Itu jika kalian ingat rumus. Atau kalian rumusnya kalau lupa itu menggunakan sketsa gambar. Contohnya dengan menggunakan bentuk umum. Di sini ada titik P yaitu A, B. Maka titik ini akan Bapak putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini 90 derajat, sudutnya ke sini. Nah, maka posisinya P aksen di sini. Nah, berapakah besarannya? Jika yang ini tadi panjangnya B, tadi kesininya adalah A, maka nanti yang ini jadi panjangnya A tentunya A, sedangkan yang ini panjangnya min B, sehingga rumusnya adalah min B, A. Nah, seperti ini bisa kalau rumusnya lupa. Jadi dengan menggunakan sketsa gambar diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga kita bisa menjawab soal tentang rotasi. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 32. Titik B 4,-5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan dari titik B adalah, rumus untuk pencerminan terhadap sumbu Y, rumusnya apabila ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ada perubahannya adalah nilai X-nya, sedangkan nilai Y-nya tetap. Berarti X-nya pindah, kemudian Y-nya tetap. Sehingga apabila titik B 4,-5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya B aksen adalah min 4,-5. Sebab tadi nilai X-nya berubah menjadi negatif, sedangkan nilai Y-nya tetap. Berarti jawabannya adalah A. Atau kalian kalau rumusnya lupa bisa dibuat sketsa. Di sini misalkan ada sebuah koordinat kartesius, ada titik P yaitu A, B dicerminkan terhadap sumbu Y yang ini, sumbu Y-nya. Maka dengan jarak yang sama, ini panjangnya sama, ditarik ke arah kiri. Nah, berarti jatuhnya di sini. Ini adalah P aksen. Nah, sehingga titiknya adalah min A, B. Jadi posisinya A-nya tadinya di kanan, tadinya A menjadi min A, sehingga tinggal dimasukkan nilainya. Itu kalau rumusnya lupa. Berikutnya nomor 33. Bayangan titik P min 2,3 oleh dilatasi terhadap titik asal O, K dengan P aksen 4,-6, sehingga bayangan titik Q 3,-2 oleh dilatasi terhadap titik asal O 4K adalah, K ini adalah faktor skala, yaitu tinggal mengalihkan. Nah, sekalian di sini ada titik P yaitu min 2,3 didilatasikan dengan pusat dilatasi OK, maka bayangannya P aksen adalah 4,-6. Sehingga kita mencari nilai K dengan cara membagi, yaitu 4 dengan min 2, atau boleh juga K itu sama saja min 6 dibagi dengan 3.
nanti hasilnya sama, yaitu 4 dibagi min 2. Min 2, min 6 dibagi 3 adalah min 2. Sehingga kita menemukan faktor skalanya adalah min 2. Di sini ada titik Q, besarannya adalah 3, min 2. Dicerminkan terhadap, dilatasikan terhadap 0,4K. Bayangannya adalah, 4K itu sama saja 4 kali min 2. Berarti sama saja dengan min 8. Maka Q aksen itu sama saja dengan 3 kali min 8, min 2 kali min 8. Hasilnya adalah Q aksen sama dengan min 24,16. Jadi jawabannya adalah D. Itu tentang dilatasi. Baik anak sekalian, kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 34. Jika garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 6 ditranslasikan oleh T sama dengan 3, min 4, maka bayangan garis tersebut adalah. Anak sekalian, di dalam translasi apabila ada titik P, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka bayangannya P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Artinya nilai X aksen itu sama dengan X ditambah A, dan Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Padahal tadi nilai A-nya adalah 3, berarti X ditambah 3 sama dengan Y ditambah 4 atau dikurangi 4. Dari sini maka kita peroleh nilai X itu sama saja dengan X aksen dikurangi 3. Sedangkan nilai Y-nya sama saja dengan Y aksen ditambah dengan 4. Nah, kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan garis. 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Nah, kita ganti X-nya oleh X aksen min 3. Sehingga 3 kali X aksen min 3 dikurangi 2 kali Y aksen plus 4 sama dengan 6. Berikutnya kita kalikan 3 kali X aksen 3X aksen, 3 kali min 3 min 9. Kemudian 2 kali Y aksen 2Y aksen. Min 2 kali 4 min 8 sama dengan 6. Sehingga 3X aksen min 2Y aksen dikurangi 17 sama dengan 6. Sehingga 3X aksen dikurangi 2Y aksen, min 17-nya pindah ke ruas kanan menjadi positif 17. 3X aksen dikurangi 2Y aksen sama dengan 23. Nah, kita kembalikan lagi X aksennya ke dalam bentuk X dan Y aksennya ke dalam bentuk Y. Sehingga diperoleh persamaannya 3X dikurangi 2Y sama dengan 23. Jadi jawabannya adalah D. Demikian tadi soal-soal yang Bapak sampaikan pada kalian. Semoga penjelasan dari Bapak dapat bermanfaat bagi kalian dalam belajar menghadapi ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.